Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Mehmed. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, insya Allah beberapa saat lagi kita mulai pembelajaran kita. Mohon izin sambil menunggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain, yuk sama-sama kita bantu share terlebih dahulu. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bisa bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Izin off cam, oke baik ya. Dan mudah-mudahan koneksi teman-teman sahabat semuanya juga baik. Nggak ada suaranya. Ada suaranya, ada ya. Boleh diketikkan yang ada suaranya. Suaranya aman ya, suara bagus. Nggak ada suara. 2 orang yang bilang nggak ada suara ya. Aman, nggak ada suara 3 orang. Oh, 1 lagi dapat gelas. Mungkin belum diklik gambar mic-nya ya. Suara bagus, aman. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan malam hari ini banyak teman-teman kita yang bisa bergabung bersama-sama kita di pembelajaran ini. Dan tidak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Ada suaranya. Oh ya, ada. Bagus, jelas, aman, sentosa, suara terdengar. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah semuanya, boleh dong di absen terlebih dahulu dari kota mana aja. Kok di saya nggak keluar ya? Jelas ya. Boleh dong Bapak dan Ibu semuanya, karena suaranya jelas, boleh dong di absen terlebih dahulu dari kota mana aja ya. Dari Buitenzorg, Bogor ya. Medan, Aceh. Oh, yang nggak ada suaranya coba dari mana nih? Serdang, Masya Allah. Gorontalo, hadir Riau, Alhamdulillah. Lampung, Jember, Kendari Metro, Bu Nani, selamat datang. Gorontalo, wah dari Bogor, Kang Karman. Alhamdulillah. Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan mana nih? Ibu kota baru ya, Mbak Jesi ya, Kalimantan Selatan. Aduh, saya orang IPA soalnya. Aceh, Medan, Jakarta, Alhamdulillah. Labuhan, Batu, Tangerang. Suaranya tidak keluar. Oh. Masih ya. Ya mungkin sudah lama ya Bapak dan Ibu semuanya tidak menggunakan Zoom ya, karena Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ya kita lewat dari pandemi. Dari Cinta Quran Center, Masya Allah. Selamat datang. Ini ustazahnya atau santrinya nih. Jakarta Condet hadir, Alhamdulillah ya, karena Kang Asep juga salah satu dosen di Cinta Quran untuk kelas public speaking dan juga leadership ya. Dari Malang hadir, Alhamdulillah. Dari Tanah Abang, dari Nganjuk, nggak ada suara. Oh iya ya. Aman suaranya ya, aman ya. Dari Garut, katanya tadi ini ya, gempa ya. Tadi kerasa di tempat kami di Bogor ya. Dari Garut aman, Bapak yang dari Garut? Aman ya? Umu Syifa dari Garut aman ya? Umu Syifa? Gempa Garut Ustadz aman, insya Allah, alhamdulillah. Suaranya Oke, baik.
Bapak Ibu sahabat semuanya mohon izin bangetnya kita mulainya jam 20 lebih 10 menit ya, 4 menit lagi, mohon keriduannya Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kita akan mulai jam 20.10, 3 menit 3 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Hilang mulu. Keluar lagi. Oh ya, mohon bersabar Pak ya, mudah-mudahan lancar sinyalnya ya. Sudah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, HP sedang dicas. Oke, nggak apa-apa. Baik, suaranya nggak ada, tidak terdengar suaranya. Masya Allah ya. Sepertinya sudah lama Bapak Ibu belum buka Zoom ya, sepertinya. Coba diupdate dulu Zoom-nya ya, diupdate dulu Zoom-nya. Sama suara tidak ada ya. Coba diupdate dulu Zoom-nya ya, karena Zoom itu update terus. Mana suaranya sih? Masya Allah. Iya Pak, suara Bapak terdengar jelas ke sini Pak ya. Masih nggak ada suaranya. Masya Allah, suara jelas ya. Yuk diupdate ya, Zoom-nya diupdate dulu ya. Sepertinya Bapak dan Ibu ya sudah lama nggak buka Zoom ya. Suara tidak terdengar. Suara terdengar jelas Pak, aman ya. Punten di saya suara terdengar suara. Alhamdulillah suaranya jelas itu ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya, insya Allah pembelajaran dari Art of Dakwah itu kita selalu menggunakan platform Zoom karena kita ingin live terus dan ingin memberikan dari yang lain terdengar Pak. Nih ya. Alhamdulillah. Sudah Pak, coba mungkin Bapak tidak volumenya Pak diklik ya, suara jelas ya, alhamdulillah. Coba join audio, tapi ada suaranya dari beliau ya. Ya, mudah-mudahan kalau coba keluar dulu, diupdate dulu Zoom-nya ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Nah, baik Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya, mudah-mudahan doa-doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan bertambah kebaikan malam hari ini, bertambah keberkahan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu, sahabat Art of Dakwah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang baru pertama hadir di kelas private class Art of Dakwah, boleh dong katakan saya yang baru pertama. Saya. Pertama ya. Kang Mono. Apanya Mas Mono nih ya? Ayam bakar Kang Mono ya? Udah lama nggak dengar ya? Masya Allah. Saya juga baru pertama. Baru pertama, selamat datang Ibu Dokter ya, Masya Allah. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya. Kita yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya dalam keadaan yang terbaik, mudah-mudahan tidak kurang apapun. Tadi sore menjelang maghrib kita kembali terasa gempa ya, kabarnya di daerah Garut. Mudah-mudahan Allah jaga saudara-saudara kita di Garut dan juga di Cianjur. Dan Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kemarin kami pun dari Art of Dakwah yang digagas langsung oleh Kang Asep Supriyatna sudah menyalurkan beberapa bantuan titipan donasi dari Bapak Ibu sahabat semuanya. Dan masih dibuka untuk gelombang kedua, insya Allah kita agendakan kembali dari tim Art of Dakwah untuk berkunjung langsung ke Cianjur untuk menyalurkan titipan Bapak dan Ibu semuanya. Karena alhamdulillah masih ada beberapa titipan yang belum disalurkan. Bagi yang mau barengan boleh Bapak Ibu semuanya. Nanti
dikabari melalui Kang Devi ya. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan malam hari ini kami dari Art of Dakwah bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya, khususnya Bapak dan Ibu semuanya para pengemban dakwah, para profesional yang bergerak di bidang guru mungkin, pendidikan maupun yang lainnya, ataupun mahasiswa, mudah-mudahan bisa membuat setiap kata-kata Bapak dan Ibu semuanya, kata-kata yang Bapak dan Ibu semuanya sampaikan mudah-mudahan bisa dikemas kembali menjadi yang lebih baik ya. Nah, baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak lupa kita bersalat pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Bapak Ibu sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ada suaranya. Alhamdulillah. Ada suaranya. Alhamdulillah ada. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kalau saya tanya kabarnya hari ini, nah tadi saya cek ya, ada beberapa yang baru ikut. Nah, yang pertama adalah jawabnya adalah kedua tangannya ke depan Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa ya, melambangkan bahwa nikmat Allah itu banyak banget. Kemudian semangat, Allahu Akbar ya. Oke, coba saya tes, mudah-mudahan yang paling aktif malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan, tambahkan ilmu dan juga kepahaman untuk Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, ramai banget ya malam hari ini. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, perkenalkan nama saya Abdullah Ramli. Saya salah satu co-founder dari Art of Dakwah. Pada malam hari ini saya ingin menyambut Bapak dan Ibu semuanya, menemani belajar Bapak dan Ibu semuanya malam hari ini bersama guru kita Kang Asep Supriyatna. Beliau ini adalah founder Art of Dakwah. Nanti Bapak dan Ibu semuanya juga akan kenal lebih dekat lagi dengan beliau. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu semuanya kurang lebih 3 tahun Art of Dakwah membersamai para pengajar, para guru-guru, para trainer, para profesional-profesional di bidang masing-masing dalam memperbaiki komunikasinya supaya semakin menggugah saat berbicara. Dan kami pun ada 2 kelas private kelas Art of Dakwah, dan sampai dengan hari ini atas izin Allah, alhamdulillah masih terlaksana dengan online. Ya, dari batch 1 sampai dengan sekarang batch 13 terakhir bulan lalu, dan bulan ini insya Allah akan dibuka private class Art of Dakwah online batch ke-14 ya. Alhamdulillah atas doa dan dukungan juga dari para alumni. Dan total alumni kurang lebih ada 750-an alumni dari private class Art of Dakwah, dan juga kita ada 1 kelas lagi, kelas membelah hikmah, dan saat ini sudah 6 angkatan ya. Jadi memang Bapak dan Ibu semuanya, dan juga kami dari Art of Dakwah berkomitmen memberikan pembelajaran gratis untuk Bapak dan Ibu semuanya setiap bulannya dari kelas public class gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menemukan public class Art of Dakwah dan juga private class Art of Dakwah. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau di private class Art of Dakwah pembelajarannya intensif, pembelajarannya cepat, dan juga dengan peserta yang lebih sedikit, lebih private, dan juga langsung mendapatkan feedback dari Kang Asep Supriyatna. Kalau publik, kita sebulan sekali pembelajarannya, kemudian pesertanya insya Allah minimal ada 300-an sekarang ya. Nah, alhamdulillah. Dan juga ilmu-ilmunya juga insya Allah kurang lebih sama dengan yang di private class. Nah, cuman lebih intensif lagi Bapak dan Ibu semuanya di private class. Dan saat ini juga Bapak dan Ibu semuanya, kita insya Allah bulan ini akan membuka private class Art of Dakwah yang batch ke-15. Nah, siap dimulai Bapak dan Ibu pembelajaran malam hari ini? Siap? Siap ya. Kalau siap dimulai, boleh dong diketikkan di kolom komentar, katakan siap. Wah. Siap. Siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Mau apa? Alhamdulillah. Sudah siap ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, untuk itu, nah sebelum kita mulai Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa
kelas ini itu adalah menggunakan channel Zoom, menggunakan aplikasi Zoom, dan untuk memudahkan Bapak dan Ibu semuanya dalam pembelajaran ini. Dan Bapak dan Ibu semuanya, diharapkan karena kita menggunakan Zoom, maka Bapak dan Ibu semuanya selama pembelajaran diwajibkan untuk menghidupkan kamera. Gitu ya, karena salah satu kenapa kita pakai Zoom, karena salah satunya adalah kita seperti bertemu, gitu ya, saling menatap. Dan dalam Islam pun juga sama, salah satu adab dalam menuntut ilmu supaya ilmunya tambah barokah itu adalah talaki, saling bertemu. Karena zaman dulu nggak ada Zoom ya, gurunya mendatangi muridnya, muridnya mendatangi gurunya, gitu ya. Nah, supaya kita semuanya juga bisa saling bertemu, saling menatap secara langsung. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya yang tidak ada kendala silahkan dihidupkan Zoom-nya. Kami menjamin insya Allah gitu ya, yang menghidupkan kameranya insya Allah akan mendapatkan manfaat yang lebih baik gitu ya, supaya pembelajaran intensif dan juga Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan learning experience pada malam hari ini. Yuk Bapak dan Ibu, nah kan kayak Mas Noviana ya, langsung dandan gitu ya, dibenerin rambutnya, Masya Allah. Bapak-bapaknya juga ya, langsung dibenerin pakai peci, Masya Allah gitu ya. Mbak-mbaknya juga sama, kerudungnya langsung dirapihkan gitu ya, Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu semuanya, Public Class Art of Dakwah mempersembahkan seni berbicara yang menggugah. Silakan Kang Devi. Oke, boleh dong tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Masya Allah. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum acara ini kami mulai, saya mau tebak-tebakan dulu nih untuk menghangatkan suasana Bapak dan Ibu semuanya ya. Pokoknya ini jawabannya adalah kreatif, sekreatif mungkin. Siap ya? Nah, ya, siap ya, terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jawabannya melalui kolom komentar ya. Jawabannya melalui kolom komentar. Jawabannya harus cerdas dan juga benar-benar kreatif. Ngetes nih Bapak dan Ibu semuanya. Karena dari pembelajaran di private class Art of Dakwah itu adalah practical learning. Jadi Bapak dan Ibu semuanya dibimbing, didampingi oleh para fasilitator yang nanti Bapak dan Ibu semuanya salah satu keunggulannya adalah punya materi andalan sendiri dalam berbicara. Jadi nggak pusing-pusing lagi kalau ngomong materinya mau apa ya gitu. Kalau sambutan mau ngomongin apa ya gitu ya. Kalau meeting mau buka pakai apa ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya sudah siap ya? Boleh diketikkan dulu kolom komentar buat pemanasan, katakan siap. Ah, iya. Ya, kalau di HP nggak ada suaranya, diupdate dulu. Oke, baik. Cukup ya. Siap ya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau di alumni pasti udah tahu nih ya. Alumni yang kemarin ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, siap? Pertanyaannya, jawab ya. Nah, dijawab, diketikkan di kolom komentar. Siap. Pertanyaannya adalah, permen apa yang bagian gulanya ada di luar, tapi bungkusnya justru di dalam? Silahkan diketik. Ayo, permen apa yang bagian gulanya ada di luar, tapi bungkusnya justru di dalam? Ketika boleh diketik. Wah, mikir dulu ya. Permen apa? Preman. Izin op suara. Oh, ini izinnya. Gulali, asam. Siap. Oh, kok siap? Permen jahe, permen karet.
Terus gulali, permen salah. Ibu Ira ya, permen karet, permen Yupi ya. Permen terbalik ya, permen jahe, permen yosan ya, huruf N-nya nggak pernah ketemu ya. Permen Yupi ya. Oke, baik, betul banget ya Pak Gustin ya, Mbak Gustin ya. Yang betul adalah jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah permen salah bikin ya. Iya, mana ada itu ya permen gulanya di luar, bungkusnya di dalam itu ya. Siap ya, pemanasan nih ya, pemanasan. Pertanyaan kedua, siap-siap. Ke atas nih. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ayo. Pertanyaan kedua. Jantung rindu. Zoom. Zoom. Kok Zoom ya? Usus. Cinta kangen jantung kita. Judul lagu, duit. Memang empedu ulu hati doa kangen kekasih jantung. Memang jawaban itu tergantung nasibnya sekarang ya. Kalau jomblo mungkin jawabannya pasti jawabannya adalah tentang cinta ya. Masya Allah ya. Ukhuwah yang jauh, Masya Allah. LDRan sama suami. Art of dakwah, jauh di mata tapi dekat di hati. Masya Allah. Terima kasih Ibu ya. Baitullah, Masya Allah ya. Memang luar biasa nih teman-teman di sini ya. Jauh di mata tapi dekat di hati. Apakah itu? Jawabannya adalah... jawabannya adalah usus ya. Lambung juga boleh, jantung juga apalagi itu ya. Oke, siap-siap. Mana tadi yang jawabannya usus atau lambung? Oh, ada ya hilafah, Masya Allah ya. Berikutnya, beli obat di titik-titik. Di mana? Di apotek. Diminum di warung. Gimana ya? Pedagang obat, apotek, warung dibayar, diminum, toko obat ditelan. Toko obat bungkus. Wah, orang jual obat ya. Wah, luar biasa nih ya. 300 orang. Nah, Bapak Ibu yang baru gabung ya boleh ikutan jawab, langsung ketikkan di kolom komentar ya jawabannya yang benar dan kreatif. Oke. Baik, beli obat di mana? Beli obat di titik-titik. Beli obat diminum ya. Nah, karena kalau nggak diminum betul banget ya HCXD namanya ya. Dibayar udah Pak. Nah, diminum. Berikutnya. Lawannya gemuk. Nah, lawannya gemuk. Jawab lagi. Lawannya gemuk. Ayo cek. Kurus. Wah, lawannya gemuk, gendut, ceking, sumo, kurus, diet. Wah, Masya Allah. Lawannya gemuk, singset, kurus. Wah, luar biasa ya. Pak TJ mau jawab apa lawannya gemuk, Pak? Pak TJ lawannya gemuk apa Pak TJ? Kira-kira apa lawannya gemuk? Atau Pak Rudi lawannya gemuk, Pak Rudi? Ayo Pak Rudi, kalau lawannya gemuk apa? Ramping Ustaz. Iya, kalau saya lawannya gemuk takut ya. Takut. Iya, lawannya gemuk Pak, nggak berani saya Pak ya. Seksi juga bisa Tat. Seksi, nggak lawannya gemuk takut Pak, nggak berani itu ya. Gemuk lagi. Berikutnya yang terakhir. Hewan yang sering digunakan untuk petani untuk membajak sawah. Hewan yang sering digunakan petani untuk membajak sawah. Kerbau, sapi. Kerbau. Pasrah. Kerbau. Udah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Udah Bu, udah ya. Hewan yang sering digunakan petani untuk membajak sawah. Jawabannya pasrah Bu ya. Udah ya. Masya Allah ya, udah PDIP. Masya Allah, kita tidak terafiliasi dengan partai. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dong diangkat kedua jempolnya. Yuk kita mulai. Nah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, wah sudah nggak sabar ya. Baik Bapak Ibu
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bertambah keberkahan pada kita semuanya. Yang belum menghidupkan kamera, nah silakan dihidupkan kamera. Insya Allah ada learning experience selama pembelajaran kita malam hari ini. Yuk Bapak dan Ibu semuanya, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, kita mulai pembelajaran kita malam hari ini. Ya, kita panggilkan guru kita. Kita sambut dengan angkat jempolnya. Wow. Mau singlian. Iya, luar biasa ya. Kita panggilkan guru kita Kang Asep Supriyatna. Oke, baik. Terima kasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini mau saya tunggu hingga subuh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini. Saya senang banget, bahagia banget bisa bertemu dengan Bapak Ibu sahabat semuanya, dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini teman-teman senantiasa dalam limpahan karunia Allah, keberkahan, kesehatan, dan tentunya mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali setelah beberapa purnama kita nggak ketemu di public class. Ini juga saya lihat ada teman-teman guru-guru saya juga di sini hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada juga nih jamaah umroh kemarin ya yang ikut bersama saya. Kemudian ada juga nih santri-santri dari Cinta Quran. Terima kasih sudah hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng ya. Dan tentunya materi kita pada kesempatan malam hari ini based on experience. Ini berdasarkan pengalaman saya yang mudah-mudahan nanti beberapa solusi-solusinya bisa cocok ya, karena kadang beberapa teknik bisa sangat cocok dengan orang tertentu, tapi perlu ada adjust, perlu ada modifikasi, perlu ada penyesuaian dengan cara yang lain. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu para alumni Art of Dakwah, keluarga besar Art of Dakwah yang kemarin sudah mendonasikan hartanya. Kami alhamdulillah sudah sampaikan ke teman-teman, sahabat-sahabat, saudara kita yang ada di Cianjur. Juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita buka untuk gelombang kedua ya, untuk donasi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Kemarin saya menjadi drivernya Kang Ramli. Jadi seperti biasa kalau jalan-jalan saya jadi driver. Kalau misalkan saya kalau lagi ada acara training seperti ini ya saya ngisi. Tapi kalau lagi di mobil saya nggak ngisi ya, saya hanya jadi drivernya saja. Jadi ngalap berkah dari MC. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana agar bicara kita itu menggugah. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga pembelajaran buat siapapun, termasuk buat kita semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa sih harapan terbesar ketika kita berbicara? Boleh dong diketik di kolom komentar. Ketika kita berbicara, harapan terbesar kita itu apa sih? Kalau kita lagi bicara, lagi ngomong, lagi ngobrol, bahkan mungkin lagi ngisi daurah, ngisi training, ngisi pengajian, ngisi apapun itu. Apa sih harapan yang kita inginkan? Harapan terbesar saat kita sedang berbicara. Oh, didengarkan, ditanggepin.
kan aku nggak bisa nih diginiin, nah, digituin, di PHP-in gitu kan. Oke, good, terima kasih. Bisa dipahami, dimengerti, kayak si dia dong, bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian disimak, masuk hati. Kemudian, oke, terima kasih ngabur dua pisan ini Kang Devi Kang Ramli ya. Punten nggak bisa saya baca satu-satu, tapi kurang lebihnya menggugah, kemudian diperhatiin, disimak, dipahami, audionya mengerti, gitu kan. Tidak hanya disimak, pesannya tersampaikan, apakah sampai atau tidak, wallahu alam bisawab, kita tanya sama kurir ya. Kemudian didengerin, direspon ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, dari semua harapan itu, kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya, pernah nggak kita mengalami yang namanya fail? Kita mengalami yang namanya kegagalan saat berbicara. Artinya antara harapan dengan kenyataan terjadi gap. Itu yang disebut dengan masalah kan gitu kan? Itu yang disebut dengan kegagalan. Itu yang disebut dengan problem, betul kan? Oke, pernah? Oh, pernah dong. Saya sih sering gitu kan. Saya sering. Tapi kalau misalkan dari wajah-wajahnya, insya Allah di sini tidak semuanya. Ya, pasti pernah juga berhasil, pernah juga yang gagal. Gimana caranya agar tidak terjadi gap nih antara kondisi dengan harapan? Biar tidak jadi masalah. Gimana caranya? Kalau kata teman saya kemarin, ya jangan punya harapan, biar tidak jadi masalah katanya gitu. Karena kita bermasalah itu karena harapannya terlalu tinggi gitu kan, sementara kenyataannya di sini enggak begitu. Kita mungkin pernah mendengar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara ada yang ngomong begini, pernah nggak sih? Misalkan, udah bosen nasihat saya nggak pernah didengar, pernah nggak? Udah bosen ngomong nggak didengar juga, udah bosen nih nyerocos gitu kan, tapi nggak pernah tuh diturutin. Ada yang pernah ngalami? Atau misalkan tiap hari pada saya itu bicara, ngajar tiap hari, ngajar tiap sesi, tapi tetap aja dia nggak berubah-berubah. Saya juga mengalami ya, ketika saya jadi dosen, saya mengalami itu kan, dari sekian santri itu kan ada yang cepat penangkapannya, ada yang lambat, ada yang sudah dijelasin sekali langsung ngerti, ada yang sudah dijelasin 3 kali belum ngerti, baru yang kelima juga belum ngerti ya, macam-macam gitu. Atau misalkan kita punya tim nih di kantor, ini ya tim saya itu Kang Asep, aduh ya Allah gitu kan, nggak mau nurut, gitu kan. Maunya kerja semau dia, padahal sudah kita kasih brief gitu kan, harus begini. Itu terjadi juga. Kemarin saya bertemu dengan beberapa leader di salah satu BUMN, karena kebetulan saya beberapa kali ngisi para leader, manajer, senior manajer di BUMN tersebut. Ada yang curhat, Kang Asep, saya gimana ya? Saya itu ada tim saya, itu teman saya dulu. Kebayang ya, kalau kita punya tim, yang tim itu teman saya. Bahkan ada yang dulunya senior saya. Gimana ya Kang Asep ya? Dia itu merasa lebih tahu, merasa sok tahu, merasa pokoknya kalau saya ngomong nggak pernah didengerin. Ada yang pernah ngalami gitu? Dan itu lumrah teman-teman sekalian. Itu lumrah banget. Itu hal yang sangat manusiawi. Atau pernah juga mungkin, padahal tiap hari Kang Asep ikut pengajian, tapi tetap aja nggak sadar juga. Pertanyaannya, yang salah siapa? Kira-kira yang salah siapa kalau terjadi hal semacam ini? Kita yang berbicara atau dia yang kita ajak berbicara? Kira-kira yang salah siapa kalau terjadi hal semacam ini? Sudah ngomong aja tapi dia nggak dengerin, sudah ngomong dia nggak nurut, sudah kita berbusa-busa ngomong gitu kan, ternyata ya selonong boy gitu kan, dia nggak ngerespon gitu. Kira-kira yang salah siapa? Dua-duanya, tergantung. Oke, pembicaranya, nyalahin pembicara ya, kita yang perlu muhasabah. Oke, good, terima kasih. Oke, bisa kita, bisa dia. Itu kayak judul lagu ya, pembicaranya Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada khutbah Jumat, kemarin kebetulan ya sama Kang Ramli, kita sholat Jumat di Cianjur. Masya Allah. Kita sholat duha kita sholat Jumat di lapangan. Karena masjidnya roboh, maksudnya hancur. Kita sholat Jumat di lapangan. Gelar karpet lagi, apa namanya itu? Terpal. Sholat, dan qadarullah awal kita duduk itu kerasa itu kan terik matahari. Tapi kata panitia, kata tim relawan di situ yang juga korban. Jadi beliau ini, tim relawan ini, beliau juga korban di Cianjur, korban gempa juga. Beliau 2 hektar
pertanian dia rusak, hancur, kemudian bisnis dia hancur, tapi qadar Allah alhamdulillah rumahnya malah utuh. Rumahnya utuh nggak rusak. Sampai tetangganya nanya, Ustad, ini Ustad punya ilmu apa? Ya saya nggak punya ilmu apa-apa gitu ya. Nah, kemudian beliau cerita, iya Ustad nggak apa-apa, izin saja nanti Jumatannya kita di lapang, jadi mohon maaf ini sedang visualisasi dan merasakan bagaimana sholat di Arafah katanya. Panas tanpa atap. Oke, baik. Dan ketika sholat Masya Allah. Dan tidak sedikit loh, dalam kondisi khatib sedang berbicara di saat Jumat, audiennya, jamaahnya yang laki-laki ngapain? Ada yang tahu nggak? Para cowok pengalaman ngapain? Kayak main HP, tidur ya. Hampir tuh sebagian besar tidur gitu ya. Salah siapa? Salah khotibnya atau salah jamaahnya? Ya, baik. Ketika kita sebagai jamaah, jangan pernah nyalain khotib. Ketika kita menjadi khotib, jangan pernah nyalain jamaah. Gitu ya. Yuk kita sama-sama introspeksi diri. Betul, di sisi kita sebagai jamaah juga harus introspeksi diri. Kadang kita nggak memperhatiin, padahal khutbahnya pakai bahasa Arab 5 menit beres, tetap aja kita tertidur. Apalagi yang pakai bahasa Indonesia mungkin yang 15-20 menit, tetap juga kita tertidur. Berarti salah khotibnya atau kitanya? Khotibnya juga berubah, kita tetap tidur nggak? Nah, maka teman-teman sekalian, malam hari ini yuk kita bareng-bareng, ketika kita berbicara, gimana caranya sih agar kita berbicaranya bisa berpengaruh, bisa menggugah, bisa memberikan learning experience sehingga mereka terdorong untuk melakukan apa yang kita harapkan. Karena ketika kita berbicara, outputnya bukan sekedar sampai, outputnya bukan sekedar kita menyampaikan atau mendelivery modul, mendelivery slide, menyampaikan materi, bukan. Tapi harapan kita ada perubahan, ada sesuatu yang berubah di tengah-tengah audien atau orang yang kita ajak bicara, baik itu berubah perasaannya, berubah pemikirannya, atau berubah tingkah lakunya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, prinsipnya, agar berbicara kita punya pengaruh. Kita tebak-tebakan dulu, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang menjadi prinsip ketika kita berbicara agar bicara kita punya pengaruh buat orang lain? Prinsip yang pertama apa? Kira-kira aja yang Bapak Ibu pahami. Penguasaan materi, sudah mengamalkan, ikhlas, afwan, nggak ada suara, oh maaf ya, yang tidak ada suara mohon maaf semua kali lagi ya. Kita juga tidak tahu, yang pakai handphone ada yang bisa, ada yang enggak soalnya ya gitu. Yang belum bisa, ya mudah-mudahan segera Allah berikan kemudahan ya. Bicara dari hati, menyentuh, penampilan yang menarik, meyakinkan, walk the talk. Baik. Good, terima kasih. Interaktif, wawasan, tidak kaku, good, terima kasih. Yuk, prinsip yang pertama, ketika kita berbicara yang menggugah, prinsip pertama kita adalah ya, tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk mengubah orang lain. Itu dulu yang pertama. Apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk mengubah orang lain. Betul nggak? Setuju nggak? Why? Kenapa? Karena hakikatnya yang mengubah orang lain tuh bukan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nggak ada kekuatan yang kita punya untuk mengubah orang lain. Makanya kenapa kita sering mengalami stres ketika kita berbicara, orang nggak ikut, karena kita menganggap kita yang punya kekuatan, punya kuasa, punya kendali untuk mengubah orang lain. Istri aja nggak bisa mengubah suami yang sering menyimpan handuk basah di atas kasur. Nggak ada. Betul kan? Para suami yang senyum-senyum itu pengalaman. Betul kan? Nggak ada gitu. Termasuk kita nggak bisa, kita nggak punya kendali, nggak punya kekuatan yang kita punya untuk mengubah anak kita. Nggak ada.
Siapa yang mampu mengubah anak kita? Siapa yang mampu mengubah istri kita, suami kita, murid kita, umat di tengah-tengah kita? Tidak ada lain adalah Allah. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, terus kalau begitu kita ngapain ngomong dong? Gitu. Ngomong itu kewajiban kita. Sama seperti belajar. Nggak wajib paham kok, gitu loh. Yang wajib itu belajar, sabar nyatetnya, sabar memperhatikannya, gitu kan? Gitu, sabar ngikutinnya, sabar menyimaknya, paham atau tidaknya, itu hadiah dari Allah. Makanya kemudian orang yang sudah punya prinsip yang pertama ini, dia nggak akan pernah merasa kecewa. Kecewa ditolak, dia juga tidak akan merasa bangga saat orang lain berubah. Kalau nggak ada saya ya, emang kalau nggak ada lo gimana? Enggak, dia nggak akan merasa bangga dengan bicara dia. Dia nggak akan merasa bangga dengan prestasi dia berdakwah. Enggak. Yuk coba ingat, apa sebab kegagalan kita? Ketika kita bergantung pada amal kita sendiri. Itu sebab kegagalan kita. Jadi kenapa kita merasa stres ketika orang lain nggak berubah saat kita berbicara? Kita stres saat istri kita nggak berubah, kita stres saat suami kita nggak berubah, kita stres saat murid kita nggak berubah, anak kita nggak berubah, karena kita bergantung pada amal kita. Harusnya kita bergantung sama Allah. Kenapa? Karena yang mengendalikan hati, memegang hati, membolak-balikan hati, anak kita, istri kita, suami kita siapa? Bukan kita. Kang Ramli tadi, oke Bapak Ibu sekalian, karena adab dalam Zoom belajar itu adalah hadir, maka silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa membuka videonya. Itu ajakan. Tapi apakah Kang Ramli bisa mengendalikan seluruh peserta untuk on cam? Nggak bisa. Betul kan? Nggak bisa. Termasuk ketika kita belajar. Semua itu bukan dalam kendali kita. Maka kalau bukan dalam kendali kita, jangan fokus di situ. Fokuslah pada apa yang menjadi kendali kita, kewajiban kita. Makanya Imam Ibnu Athaillah pernah berpesan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya harap, roja kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengalami kegagalan. Kenapa? Karena dia bergantung pada amal dia. Oke, jadi nggak usah khawatir kalau sekarang misalkan kita berbicara, aduh Kang Asep, saya kok deret gini ya kalau ngomong ya, nggak pede. Tenang, nggak apa-apa. Yang penting bicara dulu, gitu. Iya kan? Yang penting ngomong dulu. Daripada udah nggak ngomong-ngomong, saya itu Kang Asep ya, saya itu nggak pernah grogi, nggak pernah ngeblank, nggak pernah saya itu gagal berbicara. Kok bisa? Iya, karena saya nggak pernah tampil di panggung. Ya itu gimana ceritanya kan itu? Itu sama misalkan Jerman pernah menang gitu kan, Brazil pernah menang, Italia pernah menang kan gitu kan. Kemudian apa lagi? Spanyol pernah menang Piala Dunia, tapi di antara mereka pernah saling mengalahkan, betul kan? Brazil pernah kalah dari Spanyol kan gitu kan. Tapi Indonesia nggak pernah terkalahkan, betul kan? Maka pertahankan Indonesia, jangan pernah bermain dengan 4 negara itu biar nggak pernah kalah. Nggak begitu gitu loh. Pokoknya ngomong dulu kan gitu kan. Prinsipnya adalah kita itu yang diwajibkan bicara, bukan pahamnya audien, bukan berubahnya audien. Perintahnya kan ud'u, ajak. Yang namanya ngajak kadang diterima, kadang tidak. Itu biasa gitu. Maka kita nggak perlu stres gitu kan kalau misalnya kita ngajak nggak diterima. Sebagaimana kita diajak pun nggak semua ajakan itu kita terima. Makanya kewajiban kita itu adalah menyampaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau ada kebenaran, kalau ada sesuatu yang benar, ya sampaikan. Kalau itu salah, ya diam. Udah itu aja pilihannya. Kalau benar sampaikan, kalau enggak, diam. Udah. Pilihannya begitu. Nanti gimana kalau ditolak, nggak diterima? Itu urusan lain. Nih, karena tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk mengubah
orang lain. Guru saya pernah mengajarkan tugas kita itu hanya 2. 1, mendoakan dengan doa yang terbaik. 2, menyampaikan dengan penyampaian yang terbaik. Itu saja. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Itu yang pertama, sehingga teman-teman nggak akan galau, nggak akan stres. Yang pertama, ya, maka teman-teman semuanya tidak ada perkataan yang bersifat pertengahan antara bicara dan diam, kata Ibnu Rajab. Yang ada suatu ucapan boleh jadi adalah kebaikan sehingga kita pun diperintahkan untuk mengatakannya. Boleh jadi suatu ucapan itu mengandung kejelekan sehingga kita diperintahkan untuk diam. Itu aja. Jadi tugas kita itu hanya ngomong, itu dulu. Ngomong. Kalau baik ngomong, kalau jelek diam. Ya, sip sampai di sini, aman? Bungkus? Oke, good. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ketika kita berbicara agar menggugah, karena yang pertama tadi itu berkaitan dengan keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita nggak pernah patah hati, kita nggak pernah stres, kita nggak pernah kesel. Kemarin ya, ingat tuh Kang Devi ya, kemarin itu ujian akhir semester ceritanya. Ini bagi teman-teman santri yang di Cinta Quran tahu kan soal-soalnya. Nah, ada satu santri, saya nggak akan ceritakan itu laki-laki, ikhwan ataupun akhwat, tapi ada salah satu santri yang saya perhatikan jawabannya keliru. Lalu kemudian saya ngobrol, ini benar jawabannya ini? Nggak yakin sih Ustaz. Oke, ini begini, yakin ya jawabannya? Salah ya Ustaz ya? Gimana sih gitu kan? Terhadap jawaban dia saja dia nggak pede. Tapi ya begitulah. Gitu. Kita itu tugasnya adalah bersabar menemani mereka belajar. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin sekali langsung paham, ada yang 2 kali belum paham. Sebagaimana kita juga begitu. Jadi biasa aja. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah jadilah cermin sebelum kita berbicara. Jadi sebelum kita berbicara, agar bicara kita itu menggerakkan, agar bicara kita menggugah, yang pertama tadi, kita jangan terlalu pede dengan kualitas kita, itu deh. Karena bisa jadi ada orang yang berbicara biasa aja, tapi kalau sudah Allah membukakan hatinya, dibukakan hatinya. Masuk, betul kan? Ada orang yang, wih tampilannya keren, materinya keren. Kalau Allah tidak membukakan, tidak menolong, ya enggak juga. Itu yang pertama. Maka jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang kedua, jadilah cermin sebelum kita berbicara. Kira-kira kenapa? Kita harus bercermin dulu sebelum kita berbicara. Itu kira-kira apa? Kenapa sih kita harus jadi cermin dulu sebelum kita berbicara? Itu? Iya, betul sekali. Orang akan melihat kekuatan kita berbicara silahkan saya. Ketika bukan jadi terdistract ya, ketika kita menyampaikan sesuatu yang yuk kita cek dulu apakah kita sudah mengamalkannya, mempraktekkannya ataukah belum. Bicara itu ibarat magnet. Jika kita tidak punya kekuatan tarikan yang kuat, maka daya pengaruhnya semakin kecil. Dan daya tarik itu berawal dari keteladanan. Maka ketika kita berbicara, sebelum kita berbicara, cek dulu ke sini. Kalau bahasa saya, ngaca. Bercermin dulu. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu nggak pernah kita lakukan.
gitu. Dan kalau kita nasehatin orang lain, ngajak orang lain, ngobrol sama orang, ngasih sesuatu kepada orang, yang orang itu tahu kita yang orang itu nggak tahu kita udah mengamalkan atau belum, tapi kita tahu kan kita sudah mengamalkan atau belum. Dan kekuatan kata-kata orang yang sudah mengamalkan dengan yang belum itu akan berbeda. Contoh, misalkan saya diundang untuk ngisi training atau ngisi pengajian tips gitu kan, mendidik anak agar hafal Al-Quran. Bagi saya itu nggak akan saya terima undangan pembicaraan itu. Kenapa? Karena anak saya, dari 4 anak saya, semuanya belum jadi penghafal Quran, baru belajar sama seperti saya. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang sudah berhasil mendidik anaknya, menemanin anaknya sampai hafal 30 juz, nah itu pasti punya kekuatan. Saya bukan berarti tidak tahu tipsnya, saya tahu tipsnya beberapa yang saya kadang berhasil saya amalkan, kadang belum berhasil dengan anak saya. Kemarin tadi anak saya sidang tahfiz. Tadi malam tes dulu, Abi bantuin teteh. Oke, gimana teknisnya saya bilang itu. Abi bacain awal ayatnya, nanti teteh lanjutin. Oke, siap, saya baca. Beberapa lancar, beberapa tidak. Teteh belajar lagi ya. Ya Bi, tadi pulang jemput gimana teteh? Gagal. Belum lulus ujian tahfiz. Ya begitulah kan itu. Maka saya nggak akan berani menyampaikan itu. Sama seperti misalkan kira-kira nih bagi teman-teman yang belum menikah, contoh misalnya siapa nih? Yang tim di AOD lah. Mbak Jessi, pede nggak kalau Mbak Jessi menyampaikan materi menjadi ibu solehah atau istri terbaik bagi suami? Nah misalnya, kira-kira pede nggak Mbak Jessi menyampaikan materi itu? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena belum tahu. Belum pengalaman gitu. Terus kan ini penting, iya penting. Kalau mau begitu ubah caranya. Misalkan menjadi ibunda solehah seperti Khadijah. Nah, itu. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang ibunda Khadijah. Jadi kita menyampaikan sirah gitu. Bukan ngasih tips, ngasih materi yang kita saja belum mengamalkan. Jadi awali dari keteladanan. Sebagaimana juga keteladanan yang lain. Contoh, yang namanya kalau kita jadi pembicara, trainer, kemudian apalagi ustadz, apapun itu. Salah satu yang oleh guru saya ajarkan adalah tepat waktu. Dan saya merasa bersalah, saya merasa dosa kalau saya datang terlambat. Itu diajarkan oleh guru saya dari dulu. Bahkan guru saya itu kejam. Betul, kejam banget. Jadi suatu ketika ceritanya kita mau ke Jogja kalau tidak salah, saya lupa. Pesawat tahun 2009 2010 lah. Belum ada Gojek ya, belum ada. Saya dari Bogor naik Damri bis ke Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat saat itu kalau tidak salah jam 6 sore. Nah, jam 5 kita terjebak macet di Pondok Indah. Karena ternyata ada banjir di tol tol bandara, sehingga merembet kemana-mana sampai ke Pondok Indah juga macet. Dan kita bilang sama bos saya saat itu, saya manggilnya Mas itu kan, walaupun bos saya, Mas, macet. Apa jawaban beliau? Kan kalau kita ya mendengar tim kita kejebak macet, kira-kira jawaban kita apa sebagai seorang bos? Kalau ada tim kita yang kejebak macet, ya udah hati-hati jalan, kan begitu kan? Itu normal. Bos saya enggak. Bos saya bilang, pasti ada cara bagaimana agar sampai bandara tepat waktu. Saya sama teman saya itu, Ri, namanya Ari, terus gimana nih? Udah kita turun aja yuk. Turun tuh dari bis, bawa koper, bawa tas ransel karena ada laptop gitu kan. Kemudian bawa perlengkapan training, jadi bawa mikrofon, bawa kabel itu. Jadi depan belakang tuh penuh.
kita cari ojek. Masih ingat itu? Kita cari ojek dari Pondok Indah. Saat itu belum ada ojek online ya. Cari, mang. Wah mas ya ada apa? Gerimis tuh kan. Hujannya udah agak reda. Pak, bisa nggak ojek pak? Oh ya ojek. Kemana mas? Bandara ya? Hah? Bandara katakan gitu. Berapa pak? Gitu kan. Saya nggak tahu kan saat itu. Waduh berapa ya katakan itu. 50 ya. Oh iya nggak apa-apa pak. 50. Ini 50.000 tuh. Itu dulu mahal banget 50.000 itu kan. Ke bandar. Saya juga nggak tahu. Mas nggak apa-apa ya lewat dalam-dalam. Nggak apa-apa pak. Yang penting nyampe sebelum jam 6. Oh udah saya jalan. Jam 6 tuh harusnya kita check in. Sampai bandara bener jam 6 pas. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata di pengumuman delay 2 jam. Tapi bagi saya gitu kan kalau misalkan kalau Anda jadi saya itu pasti kesel kan. Gitu kan kalau tahu gitu naik bis aja kan gitu. Tapi tidak, saya belajar betapa bos saya ini, beliau seorang coach, beliau seorang trainer, dia sedang mengajarkan keteladanan. Bagi seorang pembicara jangan sampai dia terlalu banyak alasan untuk terlambat. Maka biasanya saya diajarkan setengah jam sebelum acara, saya harus sudah di ruangan. Itu kan keteladanan. Terlebih keteladanan terhadap materi yang kita sampaikan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, itu prinsip yang pertama tadi apa? Ya, jangan bergantung dengan amal kita ya. Tidak ada kekuatan yang kita punya untuk mengubah orang lain. Serahkan sama Allah. Minta sama Allah. Pasrahkan sama Allah. Yang kedua, jadilah berkaca dulu. Jadilah cermin sebelum kita berbicara. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ketika kita berbicara agar menggugah, agar bisa menggerakkan orang lain untuk berubah adalah semakin lengkap, semakin memuaskan dan menggugah. Lengkap ya, bukan banyak. Sekali lagi ya, lengkap bukan banyak. Yang banyak belum tentu lengkap. Yang lengkap biasanya banyak. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara, kenapa orang mengalami penolakan, orang tidak tergerak, orang tidak tergugah? Karena kita lupa kita berbicara dengan orang lain, bukan diri, bukan dengan Aira, betul Bu, betul, dengan orang lain, bukan dengan kita. Kenapa? Karena seringnya kita mengukur orang lain dengan ukuran siapa? Kita. Betul nggak? Kita mengukur sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita. Tapi kan saya sudah begini. Iya, itu menurut lo. Menurut dia belum tentu itu yang diinginkan. Itu yang disuka. Ini saya sudah pakai musik loh. Iya, menurut kita itu menarik. Menurut orang lain belum tentu itu menarik. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu, cobalah untuk bisa memahami dulu filosofi bagaimana orang itu menerima. Yuk kita belajar tentang ilmu otak. Kenapa? Karena materi yang baik itu satu, dia pastinya harus memuaskan akal manusia. Dua, harus menenteramkan jiwa manusia. Dan yang ketiga, tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Itu sudah menjadi prinsip tuh materi kita. Tapi ketika kita ngobrol sama orang, disampaikan kepada orang, kita perlu mendesain, mengemas agar materi pembicaraan kita itu bisa diterima oleh akal, perasaan mereka. Maka kita harus belajar bagaimana orang itu, pola orang belajar, pola orang menerima pesan. Pesan itu diterima, ditangkap melalui panca indera, betul kan? Masuk ke mana? Ke otak. Di otak diproses. Berarti yang memproses, menyimpulkan, diterima atau tidak itu di mana? Di otak kan? Betul kan? Di otak. Ketika masuk di otak, melalui panca indera, baik itu pendengaran, penglihatan, masuk ke otak seperti malam hari ini,
Teman-teman kan sekarang lagi juga menganalisa kan gitu. Lagi juga memproses kan gitu. Diterima atau tidak, iya atau tidak gitu kan. Memutuskan untuk begini aja itu pasti dari otak dulu. Betul kan? Oh iya kan gitu. Nah, kita harus belajar bagaimana otak memproses informasi. Biar ketika kita berbicara secara kaidah kausalitas, sebab akibat, proses yang kita diwajibkan untuk berbicaranya, kita sudah, kalau bahasa Sunda, cumponi. Kita sudah penuhi. Gimana caranya? Ini menggunakan ilmu dari salah seorang expert di bidang otak. Namanya Kang Herman. Ya, ini disebut dengan Herman Brain Dominance Instrument. Jadi, otak manusia ini punya cara merespon, punya cara mengolah informasi. Yang dimana bagian-bagian otak ini punya sifat-sifat tertentu. Misalkan, otak bagian limbik, ya, limbik bawah ini yang warna hijau, itu adalah otak di mana proses-proses yang masuk ke situ lebih dominan karena hasil pencitraan sense dia atau panca indera dia. Coba, di sini ada nggak yang dominannya dengan indrawi? Jadi kalau belajar itu harus ada yang gambarnya, ada nggak? Pokoknya kalau nggak ada gambarnya, boring gitu kan. Buku nggak ada gambarnya boring gitu kan. Nonton nggak ada gambarnya boring gitu kan. Ada kan? Lihat slide nggak ada gambarnya boring. Itu berarti yang dominan sense-nya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dia lebih dominan tentang apa yang dia lihat. Makanya pilihan kata untuk orang-orang yang dominan di sini, coba lihat. Bukan coba rasain. Pikirkan, bukan. Karena dia lebih senang melihat, mendengar, yang terindra. Betul kan? Cara kita belajar juga macam-macam kan itu. Saya dulu ketika SMA, saya belajar, masih ingat nggak teman-teman, ada yang pernah belajar quantum learning? Ada? Nah, itu saya belajar tuh bagaimana peta pikiran, bagaimana menghafal dengan cantolan dan sebagainya, itu belajar tuh. Tapi tetap yang paling dominan karena saya visual gitu kan, sense-nya kuat, di situ aja yang paling dominan. Nah, orang-orang sense ini disebutnya sensing adalah orang-orang atau belahan otak dominan di sini adalah perlu dipuaskan dengan sesuatu yang lebih aplikatif. Makanya kalau teman-teman mengajak orang yang dominannya di sini, jangan terlalu ngawang-ngawang. Gitu. Harus sesuatu yang simple, mudah dipraktekin, gitu loh, aplikatif, terlihat, tampak mudahnya. Oke, kita pindah ke bagian atas, yang sebelah kiri atas, ya, kiri atas nih, yang biru. Mana? Ini nih, ini biru. Yang biru ini adalah otak thinking, otak kiri yang dominan. Otaknya pemikir. Pemikir. Orangnya logik. Logikanya lebih kuat. Orang-orang seperti ini yang dominannya otak kiri ini, kalau ikut acara yang lain sudah tertawa, dia masih mikir. Yang lain sudah nangis, dia masih mikir. Jadi apapun dipikirin. Jadi dia pikirkan apapun itu di situ. Ya, kasih saya. Dia pikirkan di situ. Oh, bukan Stephen ini ya, saya ngambilnya dari Herman Brain Dominant Instrument. Stephen ada lagi. Mungkin agak mirip. Atau mungkin Stephen ngambil dari sini juga, wallahu alam. Ya, saya nggak tahu. Oke. Jadi orang-orang thinking ini adalah orang-orang pemikir. Yang lain nangis, dia mikir, apa-apaan sih nangis gitu kan. Lebay amat gitu. Kenapa dia mikir? Nah, orang-orang yang dominannya di otak sini, maka kita pun begitu. Ketika berbicara berarti hadirkan sisi argumentatifnya. Logikanya. Misalkan, kalau kita mau ngajak suami kita berhenti merokok, jangan hanya bermain perasaan. Mas, coba rasain dong, aku itu sebagai istri malu loh.
Gitu kan, punya suami yang perokok terus, itu bagi orang tinggi nggak masuk gitu kan. Harus dihadirkan argumentasinya, datanya gitu. Paham ya sampai di sini? Sama juga kalau misalkan kita berdakwah gitu. Dalil itu ada di sini. Dalil, kemudian apalagi rumus ada di sini. Kelihatan kan dari kerutan keningnya kan, berkerut terus. Kenapa? Mikirin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kuning ini, yang kuning adalah orang intuisinya kuat. Kenapa? Orang ini senang dengan sesuatu yang besar, imajinatif, imajinasinya kuat, imajinasinya kuat. Makanya orang-orang seperti ini biasanya bukan lihat, bukan pikirkan, tapi bayangkan. Kenapa? Karena dia senang ngelamun. Dia senang sesuatu yang besar. Coba kebayang nggak kalau seluruh negeri muslim di dunia ini bersatu? Wah, itu senang. Tapi kalau orang pemikir, emang mungkin ya? Emang bisa ya? Nah, gitu. Kalau orang sensing nanti nanya, emang pernah ya? Ada faktanya nggak sih? Nah, gitu. Jadi masing-masing itu punya beda gitu loh. Jangan semuanya di apa namanya itu digebiah uyah gitu loh. Enggak, kita harus coba petakan dan lengkapi gitu. Lengkapi. Paham ya? Misalkan tadi tuh. Mungkin nggak sih seluruh negeri ini bersatu? Coba bayangkan. Oh, orang intuitif senang tuh. Ya juga ya. Uni Eropa aja bisa gabung tuh. Wah, gitu. Rusia aja bisa bersatu. Iya ya. Arab Saudi. Wah, keren banget ya kalau itu orang intuitif senang gitu loh. Tapi orang thinking emang bisa ya? Kan masing-masing itu. Orang sensing senangnya pernah kok terjadi. Nah, ini datanya, ini faktanya. Nah, jadi kalau misalkan thinking itu senangnya dengan data, kalau sensing senangnya dengan fakta. Nah, yang keempat, kata Herman brain dominant instrument ini adalah limbik sebelah kanan. Nah, orang yang merah ini. Orang apa itu? Disebutnya orang, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mohon maaf, saya bergeser dulu ke kiri ya. Mana? Geser dulu. Oke. Geser dulu. Nah, otaknya, orangnya feeling, perasaan. Saking perasanya, mudah banget. Hatinya itu lembut. Gitu. Mudah banget nangis. Ditegur sama suami, nangis. Gitu kan. Ketemu ibu, nangis. Nonton film India, nangis. Itu. Maka hati-hati para suami kalau menghadapi orang yang istri Anda itu perasa banget. Istrinya curhat. Mas, hari ini aku kesel banget deh. Curhat tuh kan di WA. Oh, panjang dia curhat. Aku kan begini, tapi teman aku kok gini. Doain aku ya Mas, aku lagi gini. Semoga aku bisa sabar, tabah menghadapi teman saya gini. Itu kan orang feeling kayak gitu, merasa gitu kan. Dikirim ke orang thinking, karena suaminya thinking gitu kan. Kata suaminya apa? Amin. Cuma satu kata doang gitu kan. Apa kira-kira jawaban istri? Ketika WA panjang, curhat sama suami yang thinking tadi, jawabannya cuma amin. Coba, tersinggung nggak? Tersinggung. Salah siapa? Ayo, salah siapa? Nggak ada yang salah gitu loh. Gitu ya. Kenapa istri panjang lebar curhatnya? Karena dia perasa semuanya dirasain. Orang harus mengerti dia. Orang harus tahu perasaan dia. Sementara orang thinking, ngapain lebay mah? Gitu loh. Tapi kan, kok jawaban cumaan amin? Kamu nggak mengerti ya perasaan aku. Itu kan orang feeling mainnya perasaan. Kata suami yang thinking, loh, kan kamu cuma minta diaminin. Doanya kamu sudah tulis tadi. Aku tinggal bilang amin, beres kan? Tapi kan nggak gitu juga. Lebay amah, nggak gitu juga kali. Udah, itu berantem tuh. Gara-gara apa? Pesan. Jadi
Makanya ketika kita ngomong, ketika kita berbicara juga begitu. Jangan sampai gitu loh. Ketika kita berbicara, kita menggunakan hal yang keliru. Berarti orang menolak kita itu bukan karena materinya. Jangan-jangan karena cara kita menyajikan materi. Nah, oleh karena itu, semakin lengkap, semakin punya peluang diterima. Maka berarti ketika kita berbicara, lengkapi gitu. Sisi apanya tuh? Lengkapi untuk orang-orang yang tadi ya, yang sensingnya seperti apa. Berarti perlu ada fakta-fakta, perlu ada sesuatu yang terlihat, penampilannya harus kece gitu lah, harus sederhana, aplikatif, ada tips-tipsnya gitu loh, mudah dipraktekin. Thinking, oh berarti harus ada argumentasinya dong. Apakah itu ahli, apakah itu dalil, atau apapun itu. Kalau intuiting, oh coba sampaikan dong ide gedenya apa. Kasih analogi-analogi, itu bisa membuat orang itu menjadi lebih terbayang. Dan kalau ada orang feeling, coba kasih cerita yang membuat dia tersentuh rasa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya sekedar kita, tapi kan ini aku kan orangnya feeling mas, gitu. Iya, lo feeling, tapi peserta thinking, nggak nyambung kali. Iya kan? Walaupun kita itu orangnya feeling, yuk sesekali mah pakai dalil, pakai data gitu. Tapi kita juga kalau orang thinking ya boy, ya jangan semuanya dalil terus dari awal sampai akhir. Kasih cerita kek, gitu loh. Kasih gambar kek, gitu kan? Kasih sesuatu yang membuat orang-orang intuiting jadi terpuaskan. Kan kalau misalkan kita dalil terus, mikir terus, orang feeling bilang, gimana acaranya? Bete. Nggak asik. Tapi kalau misalkan acaranya juga jangan dibuat nangis terus dari awal sampai akhir. Kasih musik. Nangis dari awal sampai akhir. Bagi orang feeling, gimana acaranya? Aduh, nyentuh hati banget mas. Itu orang feeling. Tanya sama orang thinking coba. Gimana acaranya? Lebay. Gitu aja kok nangis. Kan gitu. Atau orang sensing, gimana materinya? Nggak ngerti saya. Kenapa? Apa itu ya katanya? Awang-awang gitu kan. Nggak bisa tuh diaplikasikan. Maka berarti kenapa materi kita peluang menggugahnya kecil? Karena kita nggak lengkap. Nggak. Clear ya sampai sini ya? Nah, jadi kalau kita berbicara coba lengkapi. Argumentasinya ada, tipsnya ada, faktanya ada, sesuatu yang kita gambarkan besarnya ada, yang menyentuh rasa juga ada. Makanya para istri, tidak selamanya suami itu senang dengan pertanyaan, mas cerita dong. Dikit-dikit cerita tuh mas, itu kan aku itu istri kamu, nggak bagus lah ada dipendam. Enggak semua suami itu senang mengungkapkan semua perasaan atau masalahnya. Biarin aja dulu sampai beres, baru tanya gimana. Kemarin ada masalah ya? Iya, tapi udah beres. Itu beres tuh kan. Oke, sip. Itu prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat, yang terakhir, ketika kita bicara biar menggugah apa? Prinsip yang terakhir adalah sampaikan pesan kita dengan hangat, hadir, dan powerful. Jadi ketika kita berbicara dengan siapapun, kita ngobrol sama siapapun, dalam konteks apapun, coba buat itu suasananya hangat. Ini makan enggak, ngobrol aja kayak rapat. Rapat kayak kajian gitu. Gimana coba? Ngobrol semua istri. Mas, begini ya mas. Bagi saya, formal amat sih gitu. Cobalah buat lebih hangat, friendly gitu loh. Betul kan? Kita akan nyaman gitu, nerima ajakan, nerima
invitation gitu kan dari istri kita, dari pasangan kita, kalau disampaikan dengan hangat gitu. Hangat. Yang kedua, kalau hangat itu berkaitan dengan friendly lah gitu kan. Suasananya nyaman. Yang kedua hadir. Kalau bahasa anak muda sekarang mah apa namanya itu? Mindfulness. Gitu ya. Hadir, namanya apa? Khusyuk. Makanya kalau kita sholat, kenapa sering lupa rakaat sholat, bacaan sholat? Karena kita nggak hadir 100%. Sama bicara juga begitu, hadir. Hadir itu kelihatan loh dari sorot matanya gitu loh. Ekspresinya itu hadir. Kalau nggak hadir begini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal ya yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara di hadapan orang-orang, bahwa itu pejabat. Nggak gitu kalau bicara. Coba hadirkan rasa kita, pikiran kita, jasad kita, semuanya hadir. Kalau ngobrol jangan sambil main handphone. Iya sih mah, bener. Bener. Ya nggak gitu juga kali mah. Enggak lah. Bapak nggak suka sih. Tapi sambil main handphone gitu kan. Itu namanya nggak hadir. Kalau bahasa Sunda mah regepkeun. Nah, you know nggak regepkeun? Nah, tahu nggak? Nah, Bu Delima tahu kan? Orang Bogor regepkeun. Perhatiin. Nah, perhatiin. Jadi kalau misalkan kita kajian, kenapa kita sering keluar kanan masuk kanan keluar kiri, atau keluar kanan masuk kanan keluar kanan lagi, atau kita nggak dapat apa-apa? Biasanya karena kita nggak hadir, nggak menghadirkan ruh kita, nggak menghadirkan rasa kita. Yuk hadirkan rasa saat kita berbicara. Kenapa? Karena itu bentuk dari hadirnya kita. Sama seperti sholat, Allah hadirkan diri kita. Ketika baca Quran, hadirkan diri kita di situ. Sama seperti kita berbicara ataupun mendengarkan orang berbicara, hadir. Hadir. Gitu ya. Jadi kalau ada dosen lagi ngajar, hadir. Jangan dianalisa. Ini kayaknya dosennya nggak pakai why, nggak pakai what, nggak pakai how. Itu memang analisa dosen. Karena itu ada santri saya begitu. Karena sudah belajar tentang public speaking gitu, akhirnya apa? Dia di kelas itu bukan memperhatikan materinya, tapi memperhatikan struktur materi dosen. Aduh, saya bilang, aduh dosa saya itu. Oh nggak boleh gitu ya. Tetap kita hadir. Yang ketiga adalah powerful. Powerful ini bukan harus teriak-teriak. Berbisik juga sama gitu loh. Nggak harus selalu teriak-teriak. Ada iramanya ketika berbicara, sehingga ketika menyampaikan pesan, Allah mengingatkan kepada kita, hadir wala tusair, janganlah kalian memalingkan mukamu, kata Allah, dari manusia. Jadi kalau ngobrol sim, kalau sedang berbicara perhatiin audien dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya diperhatiin. Kalau online gimana? Itulah tantangannya kalau online. Kita harus lihat kamera, tapi juga harus lihat para peserta. Nah, tantangannya kan begitu. Tapi begitulah. Kalau nggak mau tantangan ya jangan ngomong. Jangan jadi pembicara gitu. Kalau nggak mau ditolak jangan ngomong. Karena kalau kita ngomong ada kemungkinan ditolak. Oke? Itu prinsipnya. Jadi hadir. Ketika kita berbicara, cobalah untuk hangat, hadir, dan powerful. Nah, untuk powerful gimana caranya? Bagaimana tekniknya? Insya Allah nanti lebih detailnya saya akan bahas di private class Art of Dakwah nanti. Ya, itu gambarannya. Nah, sebagai penutup, berbicara bukan sekedar menyampaikan modul, slide, ide, gagasan, bukan. Tapi memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh audien, maka pastikanlah kita menyajikannya dengan cara yang terbaik. Jangan jadi
pembicara yang zolim. Kenapa? Karena berbicara ala kadarnya, tapi tidak ada kadarnya. Seperti apa yang kadarnya baik dalam berbicara? Ada 4 tips yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, seni menata hati, seni menata materi, seni menata diri, seni menata materi, dan seni menata diri sendiri. Insya Allah bagi teman-teman, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng nanti di private. Insya Allah, mudah-mudahan ada usia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Boleh dong angkat kedua tangannya, kedua jempolnya teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Coba teman-teman semuanya boleh dong diketikkan di kolom komentar satu kalimat di momen malam hari ini yang paling berkesan bagi teman-teman semuanya. Ya, yang itu aha momen. Boleh dong diketikkan di kolom komentar. Boleh satu kata, boleh satu kalimat yang menurut teman-teman semuanya tadi powerful, Kang Asep, amazing banget, Masya Allah. Nih, teman-teman semuanya yang ingin ikutan private class Art of Dakwah, teman-teman semuanya boleh banget ikutan dan lihat informasinya di artofdakwah.com. Kang Devi boleh dong di spill linknya. Nah, atau nih saya share screen ya. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kita akan bahas di private class Art of Dakwah batch 14. Tidak terasa ya Kang Asep ya, sudah batch 14 aja. Gitu ya, Masya Allah. Dan salah satu alumni Kang Asep ya, kita baru batch 14. Ini ada alumni Kang Asep yang dia itu setelah pembelajaran private class Art of Dakwah, mudah-mudahan ada juga nih di sini ya, yang dia itu sudah buat kelas berbagi sampai dengan batch 17. Wah, Masya Allah nih ya, pahala buat Kang Asep nih ya. Ini namanya Kang Satria. Dia nggak mau dipanggil Bapak ya, padahal dosen ya. Pengennya Kang Satria. Kang Asep masih punya ya bukunya ya? Ada nggak Pak Satria? Mudah-mudahan hadir malam hari ini ya. Pak Satria ada? Pak Satria? Oh ada, Masya Allah. Boleh di-unmute Pak Satria. Assalamualaikum Kang Satria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kemarin alumni private class batch berapa? Sampai lupa nih saya. Batch keempat, Kang. Batch keempat, Masya Allah gitu. Gimana Kang, kemarin yang dirasakan setelah program private class Art of Dakwah ini? Saya lihat kelasnya Pak Satria nih yang terdokumentasi udah batch 17 aja, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mau berbagi sedikit ya, mohon izin para ustadz, guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Kang Satria. Saya alumni Art of Dakwah batch keempat ya. Pada saat itu masih pandemi ya. Betul ya Kang Ramli ya? Betul. Pandemi, kalau nggak salah akhir tahun 2020 gitu kalau nggak salah. Sampai dengan Januari 2021 gitu ya. Kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi yang pertama aktivitas saya sebagai pengajar, dosen, kemudian beberapa kali mengisi kajian gitu ya. Kayaknya udah jago banget lah gitu kalau perasaan gitu ya. Tapi pas ikut Art of Dakwah ini kayak apa? Kalau boleh dibilang ketampar gitu ya. Ya ampun, gak ada apa-apanya seperti saya kemarin itu ya. Nah, jadi ini sekedar berbagi saja bahwa banyak banget ilmu yang saya dapatkan di Art of Dakwah. Maka ini kesekian kali saya ikut public class nih. Kesekian kali juga kalau ada private class itu saya ikut lagi gitu. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada bosannya gitu ya. Nah, saya dengan Mbak Jessi ini satu angkatan ini Mbak Jessi ya. Jadi kita di angkatan batch keempat, nah itu ngerasain banget lah manfaatnya, dan insya Allah kita buat juga tim resonansi untuk para alumni. Ya mudah-mudahan semuanya ini buat kebaikan semua, dan insya Allah pahalanya mengalir buat guru-guru kita khususnya Ustaz Asep.
Itu mungkin Kang Ramli, Ustaz Asep bisa disampaikan. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Satria, Masya Allah. Ini juga Kang Devi, ternyata hikmah dari pandemi ya, dan juga Art of Dakwah itu hadir di kala pandemi. Pas awal-awal pandemi, akhirnya peserta alumni kita ini sampai dengan seluruh dunia ya. Dan ternyata di seluruh dunia itu orang Indonesia juga gitu ya. Saya orang Sunda gitu ya, ketemu orang Jerman, belajar private class Art of Dakwah, ternyata pas ngobrol itu awalnya pakai punten gitu ya. Ternyata orang Sunda juga ya, tinggalnya di Jerman. Masya Allah. Kang Devi boleh dong, ada nggak videonya Ibu Arum ya, peserta terfavorit batch berapa ya? Batch 4 ya kalau nggak salah ya. Ayo Kang Devi. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya saya ikut kelasnya juga. Waktu itu dadakan banget ikut kelas previewnya. Terus terakhir katanya Kang Devi, ini 10 orang pertama yang bisa daftar, bisa dapat potongan harga langsung buru-buru gitu. Dan nggak tahu nih kan kelasnya bakal mau kayak gimana. Terus nggak tahu akan dilombakan. Tapi waktu itu saya sempat 2 kali bolos karena ada kelas lain. Terus saya kejar lagi, saya nonton rekamannya. Terus karena ini kayaknya kesempatan yang baik banget untuk saya sendiri bisa berlatih gitu ya. Saya harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya semua yang udah dikasih ilmu-ilmunya gitu ya saya terapin, berusaha untuk ada beberapa ilmu-ilmu yang baru saya dengar gitu ya, supaya kita juga lebih tenang, kita bisa lebih lepas gitu ya ngomongnya gitu, terstruktur juga terutama. Ini juga hal yang pertama baru saya dapatkan. Jadi makasih banyak, terima kasih banyak para fasilitator, Ustadz Budi terutama, dan juga Ustadz Asep, terima kasih banyak. Kang Devi juga yang suka saya gangguin, Kang mana ini rekamannya gitu ya. Dan teman-teman semua di kelompok 3, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi mungkin di kelas-kelas yang lain, atas kelasnya Kang Asep. Hatur nuhun. Jadi walaupun di Jerman penutupnya tetap hatur nuhun ya. Masya Allah. Nah Bapak dan Ibu semuanya, nih saya mohon izin ya sampaikan informasi private class Art of Dakwah batch ke-14 nih, Masya Allah ya Bapak Ibu semua, jangan sampai terlewatkan. Insya Allah pembelajarannya kita selama 6 pertemuan. 6 pertemuan itu intensif dan pembelajarannya tidak berakhir di 6 pertemuan ini. Tanya para alumni gitu ya, kita ada enrichment, program enrichment. Insya Allah ya, mudah-mudahan umur kami semuanya, termasuk umur Kang Asep panjang, insya Allah enrichment-nya kita tidak batasi, minimalnya itu sebulan sekali kita ada program enrichment setelah pembelajaran khusus alumni. Ya, jadi benar-benar privat khusus alumni. Nah, salah satunya adalah termasuk materi-materi yang sangat dibutuhkan untuk Bapak Ibu menjadi seorang trainer, pembicara, dan apapun profesi Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Salah satunya terkait dengan bagaimana powerful slide presentation gitu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya tadi dari awal melihat slide-slide-nya Kang Asep bagus-bagus banget gitu ya. Daripada buat mendingan minta gitu ya. Nah, nanti diajarin bagaimana caranya buat sendiri ya. Seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, dari awal pandemi, nah harga kita dari private class Art of Dakwah ini masih sama nih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa tanya langsung ke Kang Devi. Ini harga normalnya untuk sendiri 1,5 juta dan couple-nya itu 2 juta rupiah. Dan kelas kita full pembelajarannya online dan kita buka untuk early bird. Nah, jangan sampai ini telat nih Bapak dan Ibu semuanya, karena beberapa peserta itu ada yang bayarnya itu 1,5 juta. Early bird, nah itu sampai dengan tanggal 4 Desember, besok nih Bapak dan Ibu semuanya, kesempatan terakhir untuk mendapatkan harga early bird, yaitu diskon 50%, ya, Rp750.000, dan couple suami istri, nah, atau temenan ya boleh ya di komunitas, nah itu boleh di harga 1,2 juta. Gitu ya. Dan bagi Bapak dan Ibu semuanya, ini kesempatan terbaik. Nah, saya udah bisik-bisik tadi sama panitia, bisa nggak dikurangi lagi, jangan 750.000. Ini kesempatan terbaik untuk Bapak Ibu yang khusus hadir malam hari ini, cukup
yang daftar malam hari ini, yang hadir malam hari ini, dan daftar malam hari ini, daftar dulu aja ya Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu cukup membayar Rp500.000. Gitu ya. Nah, silahkan daftar dulu aja, langsung hubungi Kang Devi, langsung klik linknya artofdakwah.com, daftar dulu aja Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan harga Rp500.000. Ini saja Bapak dan Ibu semuanya untuk informasi private class. Nah, dan juga di public class ini juga Bapak dan Ibu semuanya ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh para pembicara juga, termasuk materi hari ini, dan materi-materi public class itu juga menarik-menarik. Jadi Bapak Ibu semuanya di grup tentu akan mendapatkan pembelajaran intensif juga dari Art of Dakwah di kelas publiknya, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan, kita buka sesi tanya jawab sebelum kelas ini kita tutup. Nah, silahkan Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya boleh di unmute ya. Ini Mbak Nurul mau bertanya, Mbak Nurul boleh bertanya. Pak Ahmad? Dodi bertanya. Oh boleh, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, silahkan Pak Dodi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Ramli. Terima kasih guru kami yang luar biasa, Ustadz Asep Supriyatna. Jazakumullah atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Sangat menarik sekali, Ustadz. Saya ingin bertanya begini, Ustadz. Kalau kita sebagai pembicara, begitu, kan seorang itu kan tidak multi gitu ya dalam penguasaan. Dia punya thinking, dia punya intuisi, punya sensing dan feeling begitu. Mungkin dia lebih spesifik barangkali menguasai thinkingnya begitu, ketimbang yang lain, atau dia menguasai feelingnya daripada yang lain begitu. Sedangkan kita berhadapan dengan audiens yang multi, ya multi pendidikan, multi latar belakang, multi ras dan lain sebagainya begitu. Nah, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita menghadapi audiens yang seperti itu begitu? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau keterkaitan misalnya dengan khutbah lah, katakanlah khutbah Jumat, katakanlah itu kan cuma satu arah saja begitu. Kalau itu satu arah, kira-kira kita lebih baik memakai memakai bahasa kami, memakai otak yang mana kira-kira gitu. Apakah kita pakai argumentatif dengan dalil-dalil dan sebagainya, ataukah kita memakai hal-hal yang bersifat aplikatif yang sensing tadi. Demikian barangkali pertanyaan kami. Terima kasih guru kami yang terhormat, Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat banget nih Pak Dodi ini, ya Ustaz Asep ya. Ya, makasih Pak Dodi, ini orang tua kita ya. Masya Allah. Nah, masih mau belajar sama anak muda. Ini catatan Pak Dodi itu bisa jadi skripsi loh. Di kelas Hikmah juga penuh banget catatannya Pak Dodi ini. Baik. Yang pertama Pak Dodi, ketika kita berbicara, lalu kemudian kan pasti ya kita dominan di mana itu pasti. Sehingga kita akan lebih cenderung untuk menyampaikan dengan gaya itu. Ya. Kan kalau kita misalnya thinking pasti akan lebih banyak dominasinya adalah dalil. Tapi ingat, semua itu kita punya gitu loh. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak. Artinya semua belahan yang lain itu masih bisa diasah gitu loh. Masih bisa dilatih. Cuma betul tidak sekuat yang dominan gitu loh. Sama seperti saya pun begitu. Saya orangnya intuisi. Maka saya biasanya banyak analogi, banyak ide-ide besarnya gitu dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa otak yang lain juga kan berfungsi kan gitu ya. Cuma nggak dominan, tinggal kita dilatih. Saya berlatih desain, saya berlatih bagaimana belajar tentang analogi, tentang pendalilan gitu kan. Saya belajar juga tentang storytelling. Kenapa? Karena itu kekurangan saya. Gitu. Maka saya pun belajar di situ. Ya insya Allah nanti kalau di enrichment untuk para alumni, kita belajar masing-masing. Lebih detail. Style delivery-nya. Jadi saran saya Pak, ketika kita menyampaikan tetap coba kita lengkapi. Walaupun betul kita akan lebih dominan di mana. Tapi tetap dilengkapi. Artinya ketika kita menyampaikan jangan semuanya dalil terus.
bubuhkanlah sedikit cerita gitu loh. Bubuhkanlah di situ ada tips-tipsnya, di situ berikanlah analoginya gitu. Dan itu bisa kok. Yang penting kita berlatih. Jadi diasah. Bisa insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau khutbah Jumat? Apakah harus dalil terus? Saya merasakan nggak wajib harus seluruhnya dalil gitu. Kadang harus ada fakta gitu. Yang apa istilahnya menohok gitu, yang membuat audien itu jamaah itu, wah beneran tuh. Misalkan hadirin yang mulia oleh Allah. Ada sebuah kota 60 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Udah, saya mengawalinya aja bukan dengan dalil gitu. Saya mengawalinya dengan cerita, nanti saya masukkan dengan fakta. Yaitu tentang tauhid sebenarnya gitu, tentang tauhid. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu ketika di Taif itu dilempari batu, diusir dan sebagainya. Tapi saya awali ketika khutbah itu setelah innal hamdalillah bla 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 amma ba'du ayyul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih bla 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 qala Allah taala fi Qur'anil Karim. Baca ayatnya, selesaikan dulu rukun-rukunnya. Setelah itu saya mengawalinya bukan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya kasih jeda dulu biar kan jamaah itu ya, dengan ada sedikit jeda aja mereka mengundang perhatian. Ada apa sih, ada apa gitu ya. Ada sebuah kota, saya mainkan suaranya gitu, sekitar 60 km dari arah kota Makkah Al-Mukarramah. Kota ini bukan kota haram, bla bla bla, saya ceritakan indah bla 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 gitu. Ini adalah kota Taif, pusat pertanian, sayuran, buah-buahan, dan udaranya dingin sekali. Mudah-mudahan kita hadirin yang hadir di masjid ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat umroh. Kan itu boleh kan gitu. Tetapi kota ini punya kisah yang berbeda. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, diceritakan itu. Baru kemudian ambil hikmahnya, pelajarannya buat kita dan semua. Baru kemudian masukin dalilnya, boleh itu kan di situ. Ceritanya dan sebagainya masuk lengkap jadinya gitu. Jadi khutbah kita menjadi lebih powerful. Bisa kok Pak. Yang tidak boleh itu saat khutbah berinteraksi. Misalkan seperti Kang Ramli tadi, oke baik jamaah sekalian, apa kabarnya hari ini? Ah itu tidak boleh. Tapi kalau yang tidak keluar dari pakem itu boleh. Dalil kasih itu apa nama itu berikan cerita silahkan. Gitu Pak. Jadi itu bisa kok insya Allah. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Kang Asep. Ustaz, karena waktu juga yang memisahkan kita, nah dan insya Allah kita akan bertemu kembali di private class, pembelajaran lebih intensif bersama Kang Asep, dibimbing langsung bersama Kang Asep dan didampingi oleh para fasilitator, dan sampai Bapak dan Ibu semuanya menjadi pembicara yang kata-katanya bisa menggugah orang lain, dan juga yang terpenting adalah kita punya materi andalan sendiri dan bisa membuat dengan mudah materi-materi pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, Ustaz Asep, nah boleh dong sebagai kesimpulan dan juga penutup dari kelas kita pada malam hari ini dan juga pembuka dari private class Art of Dakwah minggu depan saja ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, makasih sudah hadir. Sekali lagi, prinsip yang pertama itu benar-benar harus ditanamkan bahwa kita tidak punya kekuatan untuk mengubah orang lain. Hanya Allah yang mampu mengubah orang lain. Maka kita pun selalu harus minta sama Allah, berserah diri kepada Allah. Saat berhasil kita nggak jadi sombong, saat gagal kita nggak jadi patah semangat, stres. Gitu. Yang kedua, tentunya ketika kita menyampaikan, kita harus punya keteladanan. Minimal kita sedang berproses mengamalkan apa yang sedang kita sampaikan. Biar ada energi. Kalau bahasa dulu guru saya Pak Jamil namanya ada tendangan energi. Kenapa? Karena kata-kata nggak akan punya energi kalau orang yang berkata-kata itu nggak pernah mengamalkan. Baik, teman-teman semuanya kita harus datang tepat waktu. Padahal kita nggak pernah tepat waktu. Kata teman-teman kita atau kata tim kita itu apa? Si bapak ngomong doang kan begitu. Nggak ada powernya. Yang ketiga tentunya lengkapi. Nah betul. Lengkapi semuanya dengan pengayaan-pengayaan yang powerful. Nah di
Private class tentunya nanti akan saya bahas lebih detail lagi satu persatu caranya, contoh-contohnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu. Dan yang keempat tentunya ketika kita berbicara tetap hangat, hadir, dan powerful. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sekali lagi jangan bergantung dengan amal kita, hanya bergantung dengan Allah. Ini hanya ikhtiar. Semoga Allah jadikan ini pahala, gitu loh. Bukan jadikan ini berhasil. Kenapa? Karena berhasil atau gagalnya semua hanya pertolongan Allah. Itu yang harus kita pahami, dan mudah-mudahan setiap kata-kata kita Allah izinkan menggerakkan orang lain. Setiap kata-kata kita Allah izinkan untuk bisa menyentuh hati orang lain sehingga dia memberikan pengaruh, mengubah orang atas izin Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah izinkan kita karena kita berikhtiar yang terbaik. Mudah-mudahan Kak Asep, sebelum ditutup Kak Asep. Nah, tadi kan awal pembuka private class Kak Asep. Di private class itu belajar apa aja Kak Asep? Oke, yang tadi saya spelling di depan di Art of Dakwah kita akan belajar 4 hal. Yang pertama seni menata hati. Tadi sedikit di depan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya hati kita harus ditata sebelum kita berbicara. Yang kedua adalah seni menata diri. Bagaimana diri kita lebih ditata lagi sebelum kita berbicara sehingga lebih powerful, lebih pede, nggak pernah takut, nggak pernah grogi gitu kan, nggak pernah merasa aduh jangan saya deh gitu kan. Yang ketiga tentunya seni menata materi, bagaimana materinya lebih terstruktur, tidak membuat peserta itu disuruh mencari jejak, enggak, tapi benar-benar terstruktur. Kalau bahasanya Bu Deli Mama malapah gedang, nah ya runut. Dan harapan saya output dari kelas private itu adalah Bapak Ibu, teman-teman punya materi andalan, punya materi sendiri yang gue banget. Yang itu benar-benar 100% dibuat oleh teman-teman. Yang keempat tentunya adalah seni menata delivery. Bagaimana style delivery-nya, bagaimana olah tubuhnya, olah vokalnya, olah katanya, semuanya kita pelajari bareng-bareng selama minimal 6 pertemuan. Dan insya Allah nanti ada kejutan-kejutan di pertemuan terakhir. Nah, seperti apa? Silahkan nanti hubungi Kang Devi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep dan juga Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya. Terima kasih banget yang baru datang, yang baru mampir di pembelajaran kelas private class Art of Dakwah, dan terus simak terus Bapak dan Ibu semuanya, pembelajaran semuanya insya Allah masuk di Zoom semua Bapak Ibu ya, karena kita ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu benar-benar mendapatkan manfaat kebaikan dari kelas-kelas pembelajaran, entah itu dari public class apalagi di private class, karena banyak banget program-program di private class yang nanti akan langsung dibawahi sama Pak Satria dan juga Mbak Jessi ya, bagaimana para alumni ini benar-benar bisa memanfaatkan, memaksimalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, jangan lupa kunjungi www.artofdakwah.com dan jangan lewatkan kesempatan akhir tahun untuk membuat kita bisa lebih baik lagi, menghadapi awal tahun yang lebih baik lagi dengan kualitas diri yang lebih baik, kualitas berbicara yang lebih baik, bisa mencerahkan orang lain, bisa menggugah setiap kata-kata kita, menggugah orang lain dengan kata-kata kita, insyaallah. Baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya, saya Abdullah Ramli mewakili seluruh kru dari Art of Dakwah. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi karena pertemuan kita sampai petang. Bapak Ibu setelah wudhu jangan lupa gosok gigi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz Amsep Priyatna. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazak khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari yang diantarkan sampai
Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya sekarang saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan ke-4. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia, ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini. Saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan, ya, belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.